Buktikan Demokrat melorot terus suaranya di DPR kan. Kursi paling sedikit sih. Ya, itulah. Bagaimana kita bilang punya kekuatan? Lebih punya kekuatan Pak Surya Paloh, Nasdem, daripada Pak SBY. Cuman SBY kan karena mantan presiden dianggap lebih besar kan itu. Sebenarnya enggak, lebih besar Surya Paloh dibandingkan SBY. Di video barusan, Julvan Lindan menyebutkan bahwa SBY nggak punya kekuatan real karena kursi Partai Demokrat di DPR terus menurun. Logika sederhananya, kekuatan politik semata dari jumlah kursi, seolah-olah etika, kendali diri, dan pilihan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan adalah bentuk kelemahan. Sepicik itukah Pak Julvan? Mari kita uji asumsi itu pelan-pelan dengan fakta. Yang pertama, selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, SBY adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Jika benar ia haus kekuasaan dan lihai menggunakannya untuk kepentingan partai, mestinya Demokrat sejak awal sudah bermarkas megah. Faktanya selama 1 dekade berkuasa, kantor DPP Partai Demokrat hanya mengontrak di sebuah ruko. Baru setelah SBY tak lagi memegang kendali kuasa, Demokrat baru memiliki kantor permanen, itu pun kecil, jauh dari kata mewah. Ironis bukan? Seorang presiden 2 periode yang katanya kuat, tapi tidak pernah menjadikan negara sebagai mesin properti partai. Yang kedua, soal Pilpres 2014. Jika kekuasaan SBY benar-benar absolutely seperti yang dibayangkan para pengkritiknya, Hatta Rajasa, besannya sendiri yang menjadi wapresnya Prabowo kala itu mestinya menang dengan mudah. Tapi sejarah mencatat hal sebaliknya. SBY tidak mengerahkan instrumen negara, tidak memaksa birokrasi, tidak membelokkan demokrasi demi keluarga di negeri yang terbiasa dengan nepotisme. Justru sikap SBY tadi sering disalahpahami sebagai kelemahan. Padahal itu adalah pilihan sadar untuk menjaga batas. Yang ketiga, saat Pilpres 2019, saat politik identitas menjadi komoditas elektoral yang menjanjikan, SBY justru menyurati Prabowo Subianto agar tidak mengeksploitasi isu identitas secara berlebihan. Dari Singapura dan tengah merawat Ibu Ani kala itu, Bapak SBY menyurati Prabowo Sandi untuk tidak memaksakan kampanye dengan muatan politik identitas yang berlebihan. Bayangkan, di tengah peluang elektoral yang menggiurkan, SBY memilih menjadi pengganggu pesta, mengingatkan soal persatuan dan juga dampak jangka panjang. Ya, bagi sebagian orang mungkin itu tindakan politisi naif. Tapi bagi yang paham sejarah bangsa, itu namanya sikap negarawan. Jadi pertanyaannya bukan apakah SBY punya kekuatan real, tapi pertanyaannya apakah semua kekuatan harus digunakan. Di era ketika kekuatan sering diukur dari seberapa jauh bisa disalahgunakan, SBY justru memilih jalan sebaliknya, yaitu menahan diri. Jika itu disebut lemah, maka mungkin yang selama ini kita salah pahami bukan SBY, melainkan makna kekuatan itu sendiri. By the way, Pak Julvan ini kan mantan kader Nasdem ya, yang kalau kata berita Bapak dipecat ya sama Nasdem. Banyak juga ya kontroversinya, sederet pernyataan kontroversi Julvan Lindan, makanya dipecat dari Nasdem ya Pak. Oh ya, karena Pak Julvan udah mulai beda-bedain ngomong-ngomongin anggota DPR Nasdem dan juga Partai Demokrat, sekalian aja kita bahas ya Pak ya. Maksud Bapak anggota DPR Nasdem yang kayak Sahroni gini Pak, kalau ngomong kayak gini Pak? Atau yang kayak gini, yang ngucapnya tamak dan juga hedon saat rakyat lagi kesulitan? Karena Bapak duluan yang beda-bedain anggota DPR Demokrat dan juga Nasdem, kalian aja ya kan kita kasih contoh nih anggota DPR dari Nasdem yang kayak gini nih Pak Julvan, sama yang kayak gini nih Pak Julvan. Pak Julvan kalau mau nyanjung Surya Paloh jangan tanggung-tanggung Pak. Kalian kasih tahu Pak SP sering-sering bikinin kadernya BIMTEK
Kasih tahu tuh kadernya Nasdem supaya dikasih wejangan. Nggak kayak gini perilakunya. Kan kalau kayak gini perilakunya melukai hati rakyat. Jangan mentang-mentang lagi berkuasa terus enaknya ngomongnya nyakitin hati rakyat. Kan kalau gini menyakiti hati rakyat. Kemarin sampai pada ngamuk. Kalau merasa besar dan berkuasa tapi nyakitin hati rakyat, buat apa? Apa manfaatnya kalau kayak gini buat rakyat, Pak?